Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah merimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi Allah ini. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para nabi yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya hidayah Allah Ta'ala. Tak lupa juga khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada hadirin jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah Ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi setiap mukmin. Hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini akan adanya hari akhir. Hal ini telah disepakati menjadi bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima, hari kiamat memiliki banyak tanda-tanda. Ada tanda yang kecil maupun tanda yang besar. Adapun tanda-tanda yang besar telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mulia. Kalian tidak akan melihat kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kalian melihat 10 tanda, yaitu munculnya dukhon, keluarnya dajjal, munculnya dabah, terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Isa alaihissalam, terjadinya 3 longsor besar di belahan bumi barat, timur, dan jazirah Arab, serta api yang keluar dari tanah Yaman yang menggiring seluruh umat manusia. Di antara tanda-tanda kiamat besar yang telah dijelaskan dalam hadis di atas adalah munculnya Dajjal beserta fitnah-fitnahnya. Ini akan menjadi musibah terbesar yang belum pernah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka telah memperingatkan umatnya akan datangnya fitnah yang dahsyat tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku akan menjelaskannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka telah menjelaskan kepada umatnya tentang Dajjal. Sungguh Nuh alaihissalam telah menceritakan umatnya tentang hal itu. Akan tetapi akan aku katakan suatu hal yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah, sedang Allah sama sekali tidak buta sebelah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dajjal akan keluar dengan berbagai macam kerusakan. Ia akan memfitnah dan menipu daya semua manusia yang dilewatinya, tak memandang mukmin maupun kafir. Barang siapa yang berpegang teguh di jalan Allah dan sunnah Rasulnya, maka ia akan selamat dari fitnah tersebut. Namun sebaliknya, barang siapa yang lalai dan berpaling dari jalan Allah dan sunnah Rasulnya, maka ia akan binasa dan terkena syubhat tersebut.
Kemunculan Dajjal telah diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya agung. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu, maka tidak berguna lagi keimanan seorang yang belum beriman sebelum itu, atau yang belum berusaha berbuat amal soleh dengan imannya itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun di antara fitnah-fitnah Dajjal yang akan terjadi pada akhir zaman antara lain adalah yang pertama, berkelana ke seluruh penjuru muka bumi secara cepat. Dajjal akan melintasi bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun penuh, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari keempat sampai seterusnya seperti hari-hari biasa pada umumnya. Adapun kecepatan Dajjal ketika ia melintasi bumi adalah seperti hujan yang disapu badai. Namun ada dua kota yang dimana tidak akan dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Sebab Allah Ta'ala telah menjaga kedua kota tersebut dengan mengirimkan bala tentara malaikat yang berbaris menjaganya sembari menghunuskan pedang. Lalu yang kedua adalah fitnah dengan surga dan neraka. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan menampakkan surga dan neraka di antara kedua tangannya. Adapun surga yang dilihat sebenarnya adalah neraka, dan sebaliknya neraka yang dilihat sebenarnya adalah surga. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sesungguhnya bersama Dajjal adalah air dan api. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api yang membara. Oleh karena itu jangan sekali kalian binasa. Lalu yang ketiga adalah bersekutu dengan para syaitan. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya mulia, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang, pikirkan olehmu, seandainya aku dapat membagikan kedua orang tuamu yang telah tiada, apakah kamu yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Orang tersebut menjawab, ya. Lalu setan-setan menjelma dalam bentuk kedua orang tuanya, lalu berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya ia adalah Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah Dajjal menundukkan hewan-hewan dan benda mati. Rasulullah SAW bersabda yang dalam hadisnya yang mulia, Dajjal mendatangi kaum dan menyuruh mereka, kemudian mereka menerima seruan tersebut. Lalu Dajjal memerintahkan agar langit menurunkan hujan. Lalu langit pun menurunkan hujan. Lalu Dajjal pun memerintahkan agar bumi mengeluarkan tanam-tanamnya. Lalu bumi pun mengeluarkan tanam-tanamannya. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punduk yang panjang, lambung yang lebar, serta kantung susu yang berisi. Lalu kehancuran datang, dan Dajjal berkata kepada mereka, keluarkanlah harta simpananmu. Lantas harta simpanan mereka keluar seperti lebah-lebah jantan. Lalu yang kelima adalah Dajjal membunuh seorang pemuda, lalu menghidupkannya kembali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, Dajjal datang dan diharamkannya masuk jalan Madinah. Lantas ia singgah di suatu tempat yang gersang di dekat kota Madinah. Lalu ada seorang pemuda yang menghampirinya seraya berkata, wahai Dajjal, sungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal, yang si pendusta yang Rasulullah SAW pernah sebutkan kepada kami. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, wahai pengikutku, apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya kembali? Apakah kalian masih ragu akan hal ini? Lalu pengikutnya menjawab, tidak. Lalu Dajjal pun membunuh orang tersebut lalu menghidupkannya kembali. Namun orang tersebut justru berkata, sungguh kewaspadaanku terhadap diriku hari ini tidak sebesar kewaspadaanku terhadap dirimu. Lantas Dajjal ingin membunuh pemuda tersebut namun tidak sanggup lagi menguasainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'un alim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kedua kali ini,
Khotib akan sampaikan beberapa amalan-amalan yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita semua agar kita terhindar dari dahsyatnya fitnah Dajjal. Yang pertama adalah berpegang teguh dan mengenal ajaran Islam dengan benar. Salah satu modal utama yang pasti dalam menghadapi dahsyatnya fitnah Dajjal adalah mengenal ajaran Islam dengan benar dan mentadaburinya. Terutama dalam hal meyakini dan mentadaburi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena jika seorang telah mengimani hal tersebut, maka ia pasti akan terhindar dari malapetaka yang dahsyat tersebut. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umatnya agar jangan sampai terpedaya dengan fitnah Dajjal. Sebab Dajjal adalah seorang manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan. Namun Allah Ta'ala Maha Sempurna, tiada kecacatan padanya. Dajjal bisa dilihat oleh semua manusia, adapun Allah tidak bisa dilihat kecuali pada hari kiamat kelak. Maka hal ini merupakan bukti akan pentingnya iman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya agung, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semua pada tali atau agama Allah, dan janganlah kalian binasa. Lalu yang kedua adalah memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal di saat tasyahud akhir. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, jika salah seorang kalian bertasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari tempat perkara, yaitu siksa jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah Dajjal. Lalu yang ketiga adalah menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca atau menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Lalu yang keempat adalah menjauh dari Dajjal sejauh-jauhnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mendengar kemunculan Dajjal, maka hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah, ada seorang yang menghampiri Dajjal, dan ia mengaku punya iman yang kokoh. Namun justru ia menjadi pengikut Dajjal lantaran saking kuatnya subhat tersebut. Semoga kita semua terlindung dari fitnah Dajjal, dan semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk segera mengamalkan amal-amal di atas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.